Muhammadun, bukanlah Muhammad itu aba ahadim, bapak dari seorang laki-laki, mirrijalikum di antara kalian. Walakir Rasulullah, melainkan dia itu utusan Allah, Rasulullah, wa khataman nabiin, dan juga penutup para nabi. Nah, itu jelas-jelas dikatakan bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah dan penutup para nabi. Bagaimana Anda bisa katakan Muhammad bukan manusia? Ya, nah, baik. Cuman yang jadi problem, kenapa Muhammad yang manusia itu dipuja-puji, ya, disembah dan diikuti oleh umat Muslim? Kenapa umat Muslim mengikuti mayat dalam kuburan? Silakan. Itulah bang. Itulah bang. Silakan. Itulah bang. Kebanyakan umat Islam tidak tahu apa yang dikatakan Nabi. Nabi itu kan bahasa Arab. Kalau disematkan ke bahasa Indonesia, Nabi itu artinya cahaya di atas cahaya, bukan manusia. Wah, ini Bang Ali ini nekat yang nyata ini. Iya. Jadi Al-Quran dikatakan nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, itulah Muhammad itu. Jadi Muhammad itu adalah Allah. Iya, betul. Wah, nah. Oke, coba saya undang dulu satu muslim ya. Coba saya undang dulu satu muslim supaya nanti dibilang, tapi gimana nih? Apakah Anda ini, jangan-jangan Anda Islam KW ini gimana nih? Ini Bang Ali. Bisakah Anda meyakinkan kaum muslimin wal muslimat dan juga penonton, karena jamaah saya ini banyak muslimnya. Ya. Jamaah saya ini bisa saya bilang gereja online, tapi jamaah saya ini kebanyakan mayoritas tuh muslim. Nah, ya, betul. Coba buktikan kepada kaum muslimin wal muslimat yang menonton acara ini bahwa Anda itu betul-betul seorang muslim. Bagaimana caranya? Entah Anda, biasanya kan orang muslim itu dibaca bacaan Al-Qur'annya, betul. Coba misalnya ayat kursi atau apa, atau surat An-Nas atau apa, coba yang Anda tahu silakan. Ya banyak bang surat-surat yang saya coba tahu apa di dalam yang Anda Al-Quran. Ingat atau Anda masih hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa wa sawwa wal ladzi qaddara fahada wal ladzi akhrajal mar'a waja'alahu sana wa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Surat apa itu? Innahu ya'lamul enggak tahu bang, cuma itu di masa saya salat saya pakai itu. Oh begitu. Atau coba bacaan-bacaan sholat, tahiyat awal, tahiyat akhir, coba. Hampir lupa bang, cuman at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillahi assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Oke, sah ini muslim ya, sah ya. Oke. Jadi sebagai seorang muslim Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Allah ya. Iya, makanya di dalam Al-Quran nurun ala nurin. Artinya Muhammad itu cahaya di atas cahaya lagi. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan Allah berselawat bersama para malaikat. Bahkan Allah lagi menyuruh kepada orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi. Artinya apa? Maksudnya Muhammad itu ada di atas Allah. Bullshit. Muhammad ternyata ada di atas Allah. Jadi posisi Muhammad itu seperti itu karena dia dikatakan Muhammad itu kan ruh kesempurnaan bang. Muhammad ada di atas Allah. Lah terus yang di kuburan yang di Madinah itu siapa kalau begitu? Ya kemungkinan itu hanya hanya gambar-gambaran doang lah. Tidak bisa dibongkar tentang hal itulah bang. Mungkin itu hanya dijadikan kiasan-kiasan doang gitu. Seperti itu. Jadi itu bukan makamnya Muhammad. Ya, kalau menurut
pemahaman saya bagaimana Tuhan bisa dikubur. Kan tidak mungkin, tidak masuk di akal bagi saya. Oke. Lalu siapa yang beristrikan yang bersuamikan Aisyah, bersuamikan Khadijah, yang anaknya Aminah, itu siapa kalau begitu? Ya makanya di dalam hadis juga tidak dikatakan siapa yang mengawinkan Muhammad, itu kan tidak ada di situ, siapa penghulunya nggak ada. Karena apa? Di dalam hadis sendiri menjelaskan bahwa sifat-sifat yang diturunkan dari Allah disematkan kepada Muhammad. Itulah yang dikatakan dalam hadis. Jadi sifat yang perkawinan itu artinya persatuan, menyatu. Itu yang dikatakan perkawinan, bukan perkawinan seperti manusia di muka bumi ini. Jadi pemahaman kawin menurut Tuhan bukan perkawinan seperti manusia, tapi penyatuan di antara sifat-sifat itu dan disematkan kepada Muhammad karena Muhammad itu adalah sifat paling terpuji gitu. Oke lah. Berarti yang menjadi anaknya Aminah itu siapa? Aminah itu Bang, kata Aminah itu alif amim. Aminah, alif mim non. Apa artinya di situ? Alif itu kan merujuk kepada Allah. Artinya zatnya Allah. Jadi mim itu rujukannya kepada Muhammad. Itulah Aminah. Nonnya itu merujuk kepada cahaya. Berarti Muhammad anaknya Allah. Iya betul. Musyada ini. Makin menggita ini makin. Coba ini kita undang yang muslim dulu ya, karena nanti takutnya kita dibilang fitnah ini teman-teman. Kalau kita hanya mengundang satu muslim, tidak kita undang muslim yang lainnya. Coba ya. Sebentar ya, kita kasih naik dulu, ada Muhammad Reza. Coba Muhammad Reza. Ya, saudara Muhammad Reza. Ini biar ini ya, ada klarifikasi dulu dari pihak muslim, bantahannya juga. Karena kalau kita kasih naik satu muslim, nanti muslim yang lain kayaknya merasa dikesampingkan. Ya, jadi bagus juga Bang Edis. Masalahnya saya di Komal-Komal Islam ini tidak pernah dikasih ruang, dan saya tidak pernah diakui bahwa saya adalah orang Islam. Makanya saya keberatan sekali. Maka saya memang sengaja untuk naik ke roomnya Bang Edis karena penontonnya di Bang Edis ini sangat banyak sekali. Pakai baju dulu Edis ya. Boleh nggak? Oke, Deng Sarul, silakan nyalakan kamera. Ya, saya pakai baju dulu ya. Oke, nanti kalau udah pakai baju naik lagi ya. Kalau udah pakai baju naik lagi nanti. Coba sebentar ya Bang ya, kita kasih naik dulu satu muslim ya, satu muslim. Boleh, supaya ini pengakuan yang cetar membahana ini dari pihak muslim ya. Ini Muhammad ini ternyata di atasnya Allah ini. Ya, Toyib muslim Bang. Bang Toyib. Nih, ini muslim-muslim pada diam, nggak berani jawab itu. Bang Aldi. Iya Bang Toyib muslim Bang. Muslim. Nggak kedengeran Bang suaranya. Oke. Ini ada satu muslim juga nih Bang. Bang Aldi, ini juga dia seorang muslim. Dan dia mengakui bahwa Muhammad itu adalah Allah. Begitu. Tapi kadang-kadang anak Allah. Kadang-kadang lebih tinggi dari Allah. Ini gimana nih Bang, pemahaman Aldi Pamungkas ini Bang, gimana nih? Silakan. Kalau menurut saya ya bukan lah. Allah itu kan ada di diri kita. Allah ada di diri kita. Dalilnya dari mana ini Bang? Dalilnya di mana itu Bang? Allah ada di diri Anda. Bersama kita. Allah bersama kita. Oh begitu. Oke lah. Jadi kalau menurut ini Bang Aldi, bahwa Muhammad itu juga adalah Allah, gimana itu kira-kira? Salahnya di mana maksud saya? Halo?
Toyib? Ya Bang, Iya, bagaimana itu menurut Anda ketika dikatakan Muhammad itu adalah Allah oleh Aldi yang juga Muslim? menurut saya kan Nabi Muhammad itu kan utusan Allah kan. Untuk ya istilahnya marketingnya Allah kan. Gimana Aldi Setia, silakan tanggapannya. Saya jadi bingung ini yang mana ini. Islam setiap saya tanya beda semua. Gak pernah ada satu jawaban gitu loh. Ya, jadi begini Bang ya. Jadi kebanyakan umat Islam tidak paham tentang kata utusan. Karena sebagaimana manusia, bahasa manusia ini sebenarnya seperti contoh, aku mengutus kamu lah contoh ya Bang ya. Jadi di antara kamu dengan saya itu berpisah. Itu menurut manusia. Itu masalahnya. Makanya kebanyakan di dalam Islam ini kebobolan cara memahami utusan. Jadi kata utusan kalau menurut Tuhan artinya aku menyatu. Bersatu di dalamnya. Itu yang dikatakan utusan itu menurut kata Tuhan. Tapi menurut kata manusia, dikatakan utusan itu dikira aku berpisah denganmu. Karena apa? Manusia tidak berkuasa. Maka disitulah kekuasaan Tuhan sesuai dengan kata utusan itu mentajallikan dirinya untuk menjadi Muhammad itu. Artinya berkoneksi di dalam Muhammad itu. Itu namanya utusan. Dan ini kebanyakan umat Islam kebobolan untuk memahami kata utusan. Dikira kata utusan itu sebagai manusia, bahasa manusia. Tapi kalau bahasa Tuhan menyatu. Itu utusan loh. Oke, jadi sebenarnya paham seperti ini teman-teman, paham seperti Aldi ini sudah dipahami juga oleh banyak umat Muslim. Salah satunya adalah ini kelompok-kelompok Islam yang mengakui Muhammad itu adalah Allah nih ya. Muhammad itu juga yang bernama Allah. Allah namanya Muhammad wujud. Jelas. Bukan Muhammad jadi Allah. Allah itu cuma nama. Wujudnya itu adalah Muhammad. Rupanya jadi insan itu sebenarnya Muhammad. Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Wujud Allah. Asad. Ini asad 3 in 1. Yang bahasa keluarnya nanti. Allah itu nama untuk Muhammad. Nama puji untuk Muhammad. Muhammad itulah wujudnya Allah. Muhammad inilah hakikat Allah. Berarti hakikat Muhammad adalah Allah. Hakikat Allah adalah Muhammad. Allah dan Muhammad adalah asal. Allah namanya Muhammad wujudnya. Nah. Ya, silakan gimana itu? Kalau masalahnya kalau wujud daripada Allah itu Muhammad, kenapa kalau ada perempuan mau menyerahkan diri langsung ini kenapa ini? Silakan. Makanya itu yang saya katakan tadi Bang, di dalam hadis itu hanya artinya hanya bahasa kiasan tentang sifat itu. Karena sifat Allah itu ada 20 sifat. Salah satunya adalah suka wanita. Ya, seperti contoh itu. Itu namanya sifat wanita itu kan seperti hawa nafsu. Itu yang dikatakan sifat wanita yang sebenarnya. Tetapi yang namanya orang yang mengarang hadis ini hanya pokoknya jauh daripada kenyataan itu. Jadi kebingungan walaupun umat Islam sendiri bingung gitu untuk mengertikan hal ini. Seperti kata utusan tadi lah, contoh utusan tadi. Seperti Yesus diutus oleh Bapa. Sebenarnya sudah mutlak jadi Tuhan. Itu pengertian utusan itu seperti itu. Jadi mengertikan utusan itu jangan samakan bahasa manusia. Bahasa manusia dengan bahasa Tuhan itu berbeda gitu loh. Itu harus tahu memisahkan di antara bahasa Tuhan dan bahasa manusia gitu. Artinya Anda sudah mengakui bahwa Muslim itu menuhankan Muhammad, menyembah Muhammad, dan Allah itu adalah Muhammad ya? Ya, tanpa disadari. Baik.
Baik, terima kasih atas pengakuannya. Terima kasih. Ya, mungkin Bang Toyib ragu-ragu apakah Aldi Pamungkas ini seorang Muslim. Ya gimana ya Bang? Kan kalau saya ini kan tentang gitu belum begitu dalam Bang. Masih awam Berarti Bang. Anda mengakui bahwa dia seorang Muslim ya? Ya oke ya. Mengakui, oke. Ya, terima kasihlah pandangannya ya Bang Aldi dan Bang Toyib ya. Saya ini kalian menambah daftar ya tentang orang-orang Islam yang percaya bahwa Muhammad itu adalah Tuhan kalian. Terima kasih. Oke, kita berikan kesempatan kepada Muslim yang lain ya, Bang Aldi dan Bang Toyib. Ya, Sebentar Bang, saya akan ingin ada tambahan sedikit Bang ya, kepada Oke, umat silakan. Islam. Silakan. Hai umat Islam, baik yang di bawah semuanya ya, tolong naik ke roomnya Bang Idis, karena Bang Idis itu bukanlah ingin memframing umat Islam yang sebenarnya, namun hanya untuk menguji kalian. Ya, bagaimana cara memahami umat Islam tentang Tuhan? Karena di 2 kalimat syahadat sebenarnya asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain. Kalau memang diartikan secara bahasa lurus, artinya umat Islam ini tidak ada Tuhan, ada Allah. Dia hanya ada Allah, bukan ada Tuhan. Menurut bahasa itu. Jadi tolong kepada umat Islam yang di bawah, kalau Anda belum tahu tentang Tuhan itu, tolong jangan naik, karena Anda akan jadi bulan-bulanan juga di atas hati. Sekian Bang Idis, demikian saja. Ya. Oke, terima kasih Bang Aldi. Selamat malam. Saya turunkan ya. Malam. Ya. Oke. Ya itulah teman-teman ya. Jadi jangan dibilang bahwa tidak ada Muslim yang mempertuhan Muhammad. Banyak ya. Bahkan sekarang itu umat Muslim sekarang sudah senang konser joget-joget sambil nangis-nangis menyembah, memuji, memuliakan Muhammad. Ya, tapi yang jadi masalah Muhammad ada di kuburan. Itu. Ya, ayo silakan. Kok langsung di framing seperti itu? Gimana sih? Dengar. Orang beriman dan bertakwa, apakah dia bisa dipengaruhi setan? Iya bisa. Itu Kok tergantung bisa? dari Nih, makanya tadi saya suruh ambil Al-Qur'anmu. Nih. Saya Edis, bukakan Edis, ayatnya. dengar Saya dulu. bukakan ayatnya. Surat Dengar dulu. An-Nahl, pelan-pelan. Surat An-Nahl ayat 99. Perhatikan ya. Sesungguhnya setan itu tidak ada kuasanya atau mempengaruhi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Berarti menurut ayat ini, mampukah setan mempengaruhi orang yang beriman? mampu, tergantung dari dirinya sendiri mengenalikan hawa nafsu. Ya, Ya, demi mereka membela Muhammad, maka Qur'annya harus dirubah dulu, betul? makanya itu Quran bukan ditafsirkan secara birro'i. Oke, dengan coba ambil pikiran Qur'anmu. sendiri. Ambil Qur'anmu coba. Jelas Surat saya nggak punya An-Nahl wudhu kok. ayat 99. Saya nggak punya wudhu, pegang Quran bagaimana? Udah tahu saya itu. Udah tahu. Nih, ini kamu ternyata orang awam. Gini, Orang kalau apa ini? ada di dalam Al-Quran, barang siapa yang mau pegang Quran harus wudhu dulu. Saya lompat dari Monas. Ada. Tunjukin Surah ayatnya. Al-Waqi'ah. Tunjukin Surah ayatnya. Al-Waqi'ah. Di surah Al-Waqi'ah. Ayat berapa? Di Ayat surah berapa? Al-Waqi'ah. Ayat berapa? La yamassuhu ilal mutahharun. La Oke, yamassuhu surat ilal berapa? Surat mutahharun. berapa? Biar saya Cari. bukakan. Kamu jangan bicara. Surat Al-Waqi'ah. berapa? Ayat berapa? Al-Waqi'ah ayat berapa itu? Surat Al-Waqi'ah. Karena ente nggak tahu bahasa Arab makanya aku Ayat berapa? Al-Waqi'ah berapa? Al-Waqi'ah ayat berapa? Paling pojok sebelah atas sebelah kiri. Terus sebelah kiri ayat berapa? Surat Ayat 79. Al-Waqi'ah ayat berapa? Ayat 79, ayat 79. Ayat 79. Saya bacakan. Ngarang bebas saja kamu mengatakan. Ngarang Kalau bebas. baca Quran harus berwudu dulu. Nekat yang nyata. Makanya Baik, Quran jangan saya bacakan ditafsirkan surat dengan Al-Waqi'ah. otakmu itu. Saya bacakan. Surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-79. Saya bacakan.
tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Saya bacakan ya, saya bacakan dari awalnya. Ya, nih ya, saya bacakan. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang mulia. Sudah? Terus, pada kitab yang terpelihara di Lauful Mahfudz. Ini kitab yang di Lauful Mahfudz. Ya. Kemudian tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Ya, memang. Jadi tidak ada orang yang menyentuh kitab yang di Lauful Mahfudz itu kecuali orang-orang yang disucikan. Makanya jangan ditafsirkan secara pikiranmu, Edis. Saya bacakan. Jangan ditafsirkan secara Pada pikiranmu. kitab Masih di yang Lauful Mahfudz. terpelihara itu di Lauful Mahfudz. Betul nggak? Iya, memang itu artinya seperti itu. Tapi Oke. itu Kalau mau- ditafsirkan lagi. Kalau mau menyentuh kitab yang di Lauful Mahfudz harus disucikan dulu, betul? Bukan kitab, kitab yang sekarang ini Al-Quran. Nih, Al-Quran. Muter-muter dari lagi. Lauhil Mahfudz melewati Baitul Izzah. Bagaimana? Muter-muter. Muter apa? Oke, kembali ke tema. Oke, ya. Jadi Muhammad kamu sudah akui bahwa dia ada di kuburan, betul? Ya, memang. Oke. Dan umat muslim itu adalah pengikut Muhammad, betul? Oh, betul sekali. Nggak ragu Pengikut saya. Muhammad yang Panutan sekarang saya. ada di kuburan, betul? Iya, panutan saya. Oke. Artinya Islam adalah umat yang mengikuti mayat di dalam kubur, betul? Bukan mengikuti mayatnya, tapi mengikuti ajarannya. Nah, Ajarannya, kan? bos. Jadi bukan bos, pengikut Muhammad. pengikutnya, tapi ajarannya Muhammad ada di yang mana? dibawakan beliau. Ya dalam kubur. Berarti Sekarang. kalian pengikut orang yang ada dalam kubur, betul? Ya iya, tapi bukan mengikut. Ayo buat pengakuan. Saya Muslim, saya adalah pengikut mayat dalam kuburan. Silakan. No. Gini. Bilang-bilang begitu saya. Loh. Saya ulangin pelan-pelan. Dengar. Orang yang bernama Muhammad, anaknya Aminah, ada di dalam kuburan, betul? Betul. Umat Muslim menjadikan Muhammad anaknya Aminah itu yang ada di dalam kuburan itu sebagai pemimpinnya, sebagai sosok yang harus diikuti, betul? Betul. Berarti umat Muslim pengikut atau dipimpin oleh orang dalam kuburan, betul? Betul, karena dia manusia biasa, meninggal. Makanya sekarang buat pengakuan. Dengar buat pengakuan. dulu. Kami Dengar dulu. umat Muslim. Ayo coba buat pengakuan. Edis, tunggu. Dengar dulu. Nah, dengar dulu. gini gimana nih suruh buat pengakuan Dengar tidak dulu mau. saya. Ayo. Dengar dulu saya. Dengar Saya dulu saya. umat Muslim. Ayo bilang. Dengar dulu saya. Rasulullah itu basyarun, manusia, lakal basyar, tidak sama Yang seperti bilang ente. dia ondel-ondel siapa? Nah, iya, Siapa yang makanya bilang dia- Muhammad ondel-ondel? dengar saya. Dia manusia biasa. Iya, wafat, justru punya nyawa. karena dia manusia biasa, kenapa kamu nekat Tuh. menyembahnya? Yang menyembahnya siapa? Dodo. Oke, sekarang begini. Gimana sih kamu ini? Siapa yang Gini, Bang. menyembahnya? Mengikut Oke, ajarannya. baik. Khotamul Anbiya. Oke, baik. Wal Mursalin. Bang, punya teman orang Kristen kan? Punya Pernah teman lihat saya orang Kristen kan ke gereja? Nggak pernah, karena saya anti melihat salib itu. Karena Oke, situ baik. ada setan memanggil Oke. situ. Tapi Anda pernah lihat kan orang Kristen di gereja mereka nyanyi-nyanyi, memanggil-manggil nama Yesus. Pernah ya? Yesus panggil Pernah? begitu. Pernah dilihat Oke, di handphone aja. Baik, Nggak pernah baik. langsung. Oke, baik. Di handphone lihat orang Kristen panggil-panggil nama Yesus, berseru-seru kepada Yesus. Ketika orang Kristen berseru-seru, memanggil-manggil nama Yesus, bernyanyi-nyanyi, bahkan kalian ejek, jingkrak-jingkrak, joget-joget. Kalian dengan cepat mengatakan, lihat orang Kristen nyembah Tuhannya. Betul? Betul? Ya. Baik. Ketika orang Islam, nih saya balik dulu kamera saya Bang ya. Saya balik dulu kamera saya. Ketika orang Islam melakukan hal yang sama, nih sebentar ya. Sebentar. Ketika ada orang Islam yang dia di tempatnya, di masjidnya atau dimanapun, berkumpul, bernyanyi-nyanyi seperti ini,
Seperti yang dilakukan oleh orang Kristen juga. Saya balik sedikit kamera saya dulu biar teman-teman lihat. Nih ya. Abang ini mungkin belum lihat. Nih. Apa Nih, Bang, ya. solawatan kayak begitu. Ya, sebentar Terus saya kamu berbesar bilang dulu sama nih. kayak orang Lihat, lihat Kristen nih. begitu. Saya udah lihat itu, Bang. Udah lihat itu. Udah lihat saya itu. Udah. Udah lihat saya itu. Oke, baik. Jadi di dalam video itu, ya, bagaimana Muslim berbondong-bondong, mereka bikin konser, mereka gini, ya Rasulullah, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul? Betul? Apa bedanya dengan orang Kristen yang juga melakukan hal yang sama? Ya Yesus, dengarlah seruanku. Bedanya di mana? Bedanya ente mengakuin itu Yesus Tuhan. Kami tidak mengakui Nabi Muhammad itu Rob. Intinya berarti Tidak melakukan mengakui hal itu yang sama enggak? Tuhan. Melakukan hal yang sama enggak? Itu namanya kegirangan. Kegiatan mulai dah dia akrobat. Sebentar. Sebelum kita membahas apakah Islam mengakui Muhammad itu Tuhan atau tidak, perlakuan yang dilakukan oleh orang Kristen terhadap Yesus dengan yang dilakukan umat Muslim terhadap Muhammad di dalam acara-acara yang demikian itu sama nggak? Oh, saya beda niat, sebentar, niat, bos. Bos, gini, beda niat. Gini ya. Di gereja ataupun di tempat konser ketika ada KKR, orang Kristen bilang begini, "Ya Yesus, ya Yesus." Oke? Ya. Mereka atau kami ya, orang-orang Kristen berseru-seru Yesus, Yesus, ya, dengarlah kami, dengarlah kami. Lalu Muslim melakukan hal yang sama, konser, bikin musik, ya Rasulullah, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul? Itu beda niat, bos. Memang secara zahirnya kelihatan seperti itu. Beda niat, bukan menyembah itu. Sebentar, berarti melakukan hal yang sama nggak? Menyembah Gini, yang jangan jemuran. bahas niat-niat dulu, nanti debat kusir. Apa yang dilakukan oleh pihak Kristen dan pihak Muslim sama nggak? Ya dari secara zahirnya sama. Sama, baik, sama. Cuman bukan kayak sebentar, pelan-pelan ya. Ketika kami orang Kristen kayak begitu, berseru-seru kepada Yesus, nyanyi-nyanyi, memanggil-manggil nama Yesus, kalian bilang apa? Bentar, orang Kristen lagi nyembah Tuhannya itu. Sambil jongkrak mereka, sambil ini, joget-joget. Sekarang saya mau mengatakan hal yang sama. Orang Islam lagi nuhanin Muhammad. Lagi jingkrak-jingkrak nyembah memuliakan manusia dalam kubur namanya Muhammad. Nah, bedanya, sebentar Bang, belum selesai. Sebentar, biar saya kelarin dulu, Bedanya di mana? Nih, bedanya saya kasih tahu. Ini bedanya, Bang. Nih. Ketika kami berseru-seru kepada Yesus, ketika kami memanggil-manggil nama Yesus, memuji-muji Yesus, Yesus yang kami panggil, Yesus yang kami puji-puji, yang kami berseru-seru kepadanya, dia hidup, dia naik ke sorga. Sementara kalian ketika berkata, ya Rasulullah, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kalian berseru kepada mayat di dalam kuburan. Jadi siapa yang menyembah mayat dalam kuburan? Islam. Ini sudah diakui. Loh. Sebentar ya. Sebentar. Yang nyembah. Ini sudah diakui oleh pendebat Muslim. Pendebat Muslim namanya Ar-Rasyid bahwa Robnya umat Muslim, Tuhannya orang Islam itu mayat dalam kuburan. Nih, sebentar ya, nih. Ini pendebat Muslim, jangan salah, namanya Ar-Rasyid. Nih, apa yang dikatakan Ar-Rasyid? Dengarkan.
Sorong jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Apakah umat muslim? Tadi kan kamu bilang, kami umat muslim tidak mengakui Muhammad itu Tuhan. Bang, jangan terjebak. Tuhan itu bahasa Indonesia. Nih, apakah muslim mengakui bahwa Muhammad itu Robnya? Nih, itu Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya itu Rob. Nah, apakah umat muslim mengakui Muhammad Robnya? Udah tahu semua saya itu, Habis Bang. ini Anda ngomong. Nih ya, nih. Oke. Ini adalah seorang petinggi APII, ya, organisasi pendebat-pendebat Islam nih. Namanya Ustadz Al-Mantiki, Daman Al-Mantiki. Makanya dikasih nama Al-Mantiki karena dia ahli mantik. Zuma saja berguru kepada dia. Nih, apa kata dia? Perhatikan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Nah, Muhammad itu Robmu. Dan Robmu ada di dalam kuburan. Makanya saya bilang, siapakah yang mempertuhan atau merobkan mayat? Jawabannya orang Islam. Robmu mayat dalam kubur. Yang menuhankan Nabi Muhammad kuburan itu siapa? Itu saya bilang Oke, tergantung sekarang niatnya, Bos. apakah Muhammad itu Rob? Robul Balad emang disebut Tuhan Oke, Muhammad Rob. Muhammad ada dalam kuburan, betul? dalam kuburan. Berarti siapa yang Robnya dalam kuburan? Meninggal lagi. Edis. Sudah Gak usah kubilang kamu Bang, framing seperti itu bertaubatlah. saya udah tahu semua pikiranmu itu. Pikiranmu saya Kamu udah kan tahu semua. mengiyakan. Oke, Muhammad itu Rob nggak dia Dalam secara kaidah pikiranmu. bahasa? Secara kaidah bahasa, grammar bahasa Arab, apakah Muhammad itu Rob di tengah-tengah umat? Dengar dulu. Rob. Dengar dulu. Tahu orang Gimana Sulawesi? kau Daeng? Coba Daeng Sulawesi Muhammad Reza, dengarkan Daeng ya. Begini. Apakah secara kaidah bahasa, grammar bahasa Arab, posisi Muhammad di tengah-tengah umat muslim itu sebagai Rob? Kalau secara lafziyah, secara huruf ya, Rob itu ya, Rob bukan hanya kita artikan sebagai Tuhan. Singkat. Apakah Muhammad di tengah-tengah umat muslim dia sebagai Rob? Ya, memang banyak pendapat seperti itu, ulama-ulama bertempat. Oke, dia Rob atau tidak? Seperti itu. Ya, kalau kita mengaku ya Rob, tapi bukan Oke, secara Rob. Rob Oke, cukup di Tuhan, situ, bukan cukup. secara Rob Muhammad, Tuhan. oke cukup. Muhammad adalah Robnya umat. Pertanyaan selanjutnya, apakah Muhammad sudah meninggal atau mati atau ada dalam kuburan? Iya, dalam kuburan. Berarti Robnya umat muslim adalah mayat dalam kubur, betul? Enggak? Nah, udah mulai on off saklar. Bu, beli saklar, Bu. Edis. Sebentar Makanya on, itu sebentar pikiran. on. Saya tahu memang udah banyak orang kau gitu kan. Saya udah tahu semua. Saya udah nonton semua karena Loh, Daeng, kau pikiran sendiri itu. sudah mengiyakan. Ih, bagaimana, Ki? Kau pun sudah mengiyakan. Oke, kamu sudah mau framing saya banyak. Kok Saya mau tanya framing dulu. bagaimana? Di mana framingnya? Kan sudah saya tanya tadi, apakah Muhammad itu Rob? Kamu bilang iya. Apakah Muhammad ada dalam kubur? Sudah meninggal, sudah menjadi mayat? Kamu bilang iya. Berarti Robmu adalah mayat. Kamu bilang bukan. Ini gimana? Oke, sebentar gini sekarang. Lantaran Muhammad adalah Rob. Allah Rob juga enggak? Robul Alamin, Tuhan semesta alam. Gini, di Lah, tengah-tengah umat muslim, Muhammad adalah Rob. Apakah di tengah-tengah umat muslim, Allah juga menjadi Rob? Saya bilang Robul Alamin, Tuhan semesta alam. Ya, saya nggak bilang semesta alam. Di tengah-tengah umat dia Rob juga nggak? Iya, Rob. Oke, Tuhan kami. berarti yang menjadi Rob di tengah-tengah umat muslim, Allah dan Muhammad, betul?
Ya, oke, betul. Oke, berarti berapa robnya umat muslim? Yang satu bukan Robbul Alamin. Sebentar, yang berarti satu ada Rob berapa robnya umat yang muslim? Yang pemimpin kami. Oke. Yang pemimpin kami. Oke, berarti Muhammad Rob, Allah juga Rob. Ada berapa robnya umat muslim? Beda kayak niatnya sama kalian. Tiga inilah Tuhan. saya bilang Beda. kan. Bukan tiga Tuhan. Sebentar, kayak jawab kan, dulu. Apakah umat muslim bisa tambah-tambahan, teman-teman? Berapa robnya umat muslim? Allah Rob di tengah-tengah umat, Muhammad Rob di tengah-tengah umat. Berarti berapa robnya? Oke, 2, saya akui 2. Dua. Tapi beda bukan. Dengar saya. Besok Bukan kau jangan ngeledek secara- lagi. Jangan kau ngeledek lagi orang Kristen. Kristen, bukan- Yesus Tuhan. bukan- Ya, Bapak Tuhan. Ya, Roh Kudus Tuhan. Berarti berapa Tuhanmu? 3 teng. Oteng. Berarti 3 untuk Tuhanmu. Ya, memang Jadi secara kau besok jangan kau ledek lagi begitu, Ki. Emang Ya. itu 3? Loh, Tiga- sekarang kau tiga sudah kali. akui Kan Tuhanmu 3. 2. Nih. Wah, masih hebat saya 3. Masih kalah 1 kau. Kan saya bilang tadi beda. Dengar saya, Edi. Makanya Beda Rabbul Alamin jangan kalian sama- suka meledek-ledek. Nanti dibalikan sama kau pusing punya kepala. Ya, jadi makanya saya bilang begini Muhammad Reza. Intinya kau sudah Kau mengaku bahwa permasalahkan robnya. Rob. Permasalahkan Kau sudah juga mengakui. Loh, ini yang mengakui Tuhanmu, bukan kamu Tuhanmu saja. itu Tahu dulu. tasik ngaji. Di framing dulu. Kok free? Kata pendeta. Dengar nih ya. Dengar dulu, dengar. Saya mau tanya sama ente. Saya kan sudah saya kirim sama antum sama ente itu. Kata pendeta, Yesus dulu kecil disekolahkan. Lo kok bisa Tuhan sekolah? Ya, Di mengelak mana? bagaimana? Tertulis di mana itu? Lah itu kata pendeta sendiri. Ya tanya Coba- sama coba buka sendiri. dia. Kau tanya sama saya. Yang menjadi rujukan kami itu Bible. Bible yang jadi rujukan kami. Itu pendeta gimana? yang kata itu pendeta Yang pendeta, menjadi pendeta. rujukan kami itu Bible, bukan omongan pendeta ini segala macem. Tapi walaupun demikian gini sebentar. Ini pertanyaan Abang Musi Juma ini, ya pertanyaan Abang Musi Juma. Oke, ini ya teman-teman kan sering Juma mengejek ya. Maria mengendong Yesus ini anakku Tuhanku gitu ya. Nah kita balik sebentar. Muhammad adalah robnya umat muslim. Sekarang saya tanya, Aminah ibunya Muhammad nggak? Iya, ibunya Muhammad. Oke. ya, Muhammad. Aminah itu seorang muslim nggak? Iya. Oke, berarti Muhammad robnya nggak? Bingung. Dengar Memikirnya. Edis, saya bilang Bentar. kan tadi Pelan-pelan, beda dengar. Tuhan sama Sebentar, yang sebentar. memimpin umat Apakah kami ini. Jangan panik. Tenang, tarik napas. Siapa? Tarik napas. Hembuskan. Oke. Apakah Muhammad itu Rob? Kau cuman itu aja kau mau. Enggak, dijawab dulu. Dia jawab, apakah Muhammad itu Rob? Iya, Oke, apakah Aminah Muslim? Muslim. Oke, apakah Aminah menggendong Muhammad? Iya. Berarti ibunya menggendong Robnya, betul? Ya Robku ku gendong-gendong. Kami menuhankan Nabi Robnya umat Muhammad bukan Muslim kayak digendong. kalian menuhankan 3 Tuhan. Bo, Yang jadi masalahnya di mana? Dengar ya, Edis. Robku gitu. Dengar saya, dengar. Bo, Bukan kayak- Robku. Bo, sayang gitu. Oke, berarti anakku adalah Robku, betul? Enggak, bukan. Nah. Oke, apakah Aminah seorang muslimah? Iya, Muslim. Terus. Oke, apakah Muhammad itu robnya? Balikan itu. Gak usah dibolak-balikan. pelan. Itu aja kau Apakah tanya. Muhammad itu robnya? Saya mau nanya. Kan belum saya meninggal dunia. jawab tadi tuh. Yang saya Berat, tanyakan. saudara. Kata Luda, ini pendeta Luda. Berat. Ini kemarin itu pertanyaan-pertanyaanmu sudah basi semua. Gini, dengar. Aminah ibunya Muhammad. Muhammad adalah robnya Aminah. Nah, pertanyaan saya, apakah Aminah menggendong robnya sendiri? Allahu Akbar.
Berat, ini berat. Udah ini saya kasih teman-teman. tahu Balik tadi kita ini. beda Rabbul Alamin. Gimana? Beda Rabbul Alamin, niatnya menuhankan. Saya nggak bilang Tuhan yang Rabbul satu, Alamin. sama- Saya nggak sama bilang Rabbul Rob. Alamin. Sama Rob, sama Oke, Rob yang oke. yang menjadi panutan kami, Baik. yang memimpin Baik. seluruh umat manusia. Bukan Baik. makanya Oke. ente belajar Intinya dulu. Muhammad adalah Rob, betul? Itu aja kamu bilang intinya Iya, Rob. iya. Intinya Muhammad adalah Rob, betul? Iya Rob terus. Oke. Dan Aminah menggendong Robnya sendiri, betul? Allahu Akbar. Wah, Allahu nggak bisa Akbar. jawab. Aminah menggendong Robnya sendiri nggak? Iya. Iya. Artinya, Rob bukan Rob. artinya bukan Rob Tuhan, anakku bukan sebentar. Rob Tuhan. Aminah berkata, anakku adalah Robku, betul? Bukan Rob Tuhan, Edis. Bukan Nggak Rob, bukan usah kayak kalian diterjemahin. mengakui. Kalau Bukan diterjemahin nanti kita jadi bingung. Nggak usah diterjemahin. bukan kalian bukan kayak gimana? kayak kalian mengakui 3 Tuhan. Kamu Kami sudah mengakui mengakui Robku Tuhan 1. 2. Kalau kamu Kan Robku saya 2, Rob saya 3 Kan sudah salah. dijelaskan, Edis. Robbul Balak apa artinya? Robbul Balak apa artinya? Robku Robbul saja Balak apa 2 artinya? kok, masih hebatan saya, Rob saya 3. Robbul Balak apa artinya? Udah gitu Kepalamu Robku itu apa? tinggal 1 lagi, satunya udah masuk kuburan. Jadi gini Bang, makanya saya kasih tahu ya. Ini yang jadi masalah dalam problem terjemahan bahasa Indonesia. Ini saya kasih tahu ya. Gini loh. Kata Rob itu, Rob ini kan bahasa Yunaninya itu kan kurios. Nah, bahasa Inggrisnya itu Lord. Atau bahasa Jawanya itu Gusti. Ya, nggak apa-apa Bang. Gusti, Lord, Rob, kurios, itu mati nggak apa-apa. Tetapi ketika kata kurios, kata Rob ini diterjemahkan jadi satu kata Tuhan, memang itu menimbulkan masalah. Karena kata Tuhan itu sudah disalahpahami oleh kita sendiri orang Indonesia. Kata Tuhan itu sebenarnya artinya itu Tuhan. Tuhan sama Tuhan itu sama aja. Nah banyak orang tidak tahu itu. Dengar. Di dalam Bibelmu sendiri yang sudah saya kirimkan, Dis, yang sudah saya kirimkan di Bibelmu itu dari tahun ke tahun, itu berubah dari Tuhan jadi Tuhan. Kalau terjemahan nggak apa-apa terjemahan. Nggak apa-apa bagaimana? Oke, baik. Kitabmu Jadi sendiri oke, baik. yang berubah. Baik. Kita ikuti pola pikirmu. Saya ikuti ya, Reza ya. Gini. Rob itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, Tuhan apa Tuhan? Beda Tuhan sama Tuhan, Bos. Dan dengar. Sebentar dengar gini, saya. kata Rob Makanya di dalam kalau Islam, diterjemahkan ke dalam bahasa sebentar. Makanya di dalam pelan-pelan, dengar dulu. pelan-pelan Reza, Ya. tenang. Kata Rob kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Tuhan apa Tuhan? Tuhan. Terus Oke, baik. Saya bukakan suratnya. beda sama ente Bible-nya ente itu yang Nggak Tuhan apa-apa, jadi nggak Tuhan. apa-apa. Saya bukakan Lah, suratnya bagaimana ya. sih? Kita bukakan. Di dalam Makanya surat jangan Yusuf framing Nabi Muhammad ayat terus. 23 ya. Nih. Baik. Oke, saya akan tunjukkan ya kata Robbi. Ya, saya balikkan dulu ini saya. Saya tampilkan dulu di sini. Oke. Kelihatan kata Robbi ini? Apa Nih. bacanya itu? Coba apa bahasanya tuh? Oke. Di sampingnya sini itu. ada kata Allah innahu Robbi, betul nggak? Terus Oke, kata Robbi ini Apa lagi? diterjemahkan apa? Tuhan. Tuhan. Baik, kita cek apakah diterjemahkan Tuhan? Kita lihat. Apa di sini? Lah makanya jangan dibuka itu. Dulu Tuhan, sekarang dibuka. Tuhan. Innahu Rabbi. Sesungguhnya Allah, sungguh Tuanku. Tuhan. Dirubah oleh orang Islam jadi Tuhan. Tuhan. Kenapa Allah Ente yang jangan Tuhan buka- kau jangan ganti buka jadi di- Tuhan? Di handphone itu Quran. Nanti sudah cari. Oke, coba ambil Quranmu, apa ambil namanya? Quranmu. Kita cek apakah di Quranmu juga seperti itu, yuk. Yuk, ambil. Mana Quran mana? Kita tantang.
Apakah kata Robbi di situ Tuhan atau Tuhan? Udah dibilang Tuhan sama Tuhan tuh sama saja, botol. Bapa di sorga itu Tuhan juga. Tuhan atau Tuhan Bapa sama. di surga. Iya, Roh Kudus itu juga Tuhan atau Tuhan sama itu. Artinya kita Terus berapa hamba. Tuhanmu? Tuhan itu lawan katanya hamba. Terus berapa Tuhanmu? 3. Gimana? 3. Lawan makanya kami kata Tuhan itu hamba. Dengar Artinya saya. apa? Orang yang dikendalikan, orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan kepadanya. Nah, posisi seorang Kristen harus menjadi hamba. Hamba daripada Roh Kudus. Melakukan apa yang diperintahkan Roh Kudus. Kau pun hambanya Muhammad kau tuh. Karena kau dikendalikan oleh manusia dalam kubur. Namanya Muhammad. Emang saya mengakui Nabi Muhammad Tuhan. Masalah Emang kau saya gak mengakui itu gak masalah. Nah, Masalahnya kau sudah mengakui Muhammad itu Rob. Betul? Itu aja kau premis. Kau framing. Kamu mengakui nggak Muhammad itu Rob? Robul ini, Robul wilayah. Rob nggak dia? Rob nggak dia? Iya Rob, bukan Rob, berarti Rob Tuhan. apa? Rob itu Beda apa Robbul terjemahannya? Alamin. Apa terjemahan Rob? Makasih Bang Daniel, makasih. Terima kasih pesawat terbangnya. Wah, akhirnya ada yang ngasih pesawat, udah berbusa-busa. Silakan. Yang saya dengar. tanyain kan Muhammad Reza, dengar Muhammad Reza ya. Saya bilang sama kamu tadi, apakah Muhammad itu Rob? Kamu jawab iya. Betul? Betul nggak? Apa bahasa Indonesianya Rob? Tuhan. Tuhan. Lawan Yang katanya pelajari Tuhan Tuhan. apa? Lawan katanya Tuhan apa? Apa lawan katanya Tuhan? Hamba. Ya terus? Berarti kamu hambanya Muhammad. Kan saya bilang beda niat, bukan menyembah Iya, Nabi terserahlah. Muhammad. Intinya kamu itu melakukan apa yang diperintahkan Muhammad. Terhadap Muhammad, karena posisi kamu diwahyukan itu ke dia. menghambakan diri. Karena kalau ada diwahyukan Muhammad, ke dia. siap. Gitu posisimu sama Muhammad. Karena diwahyukan ke dia segala perintah. Nah, kami di dalam kekristenan pun sama. Yesus, kami harus menghambakan diri kepada dia. Harus kami buat Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai Tuhan kami. Supaya apa? Supaya kami melakukan apa yang diperintahkan dia. Saya tanya ente, kenapa tidak Gimana kamu menuhankan itu? saja? Coba ambil Quran dulu. Itu tadi udah kamu suruh ambil Quran, ambil. Quranmu ambil Tunggu, dulu. kenapa saya tanya dulu? Kenapa tidak ente Ya, Quranmu ambil dulu Reza. Yang saya nggak biar punya kita wudhu, buktikan Tuhan apa botol. Tuhan di situ. Coba silakan. Itu sama Sudah, seperti Tuhan. tahu. Itu sama itu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Sama. Udah artinya itu. Ya udah Rob, coba ambil itu dulu, Tuhan. ambil itu mu. Oke. Sebentar, ambil dulu itu mu, apa namanya? Quranmu. Nekat yang nyata. Makasih Bang Jempol, makasih. Yuk. Coba bukakan. Udah, pokoknya artinya itu sudah. Pokoknya. Nih ya, saya Gimana bukakan sudah? Quran kata per kata kalau kamu nggak percaya nih ya, Reza ya. Nih, saya balikin lagi kamera saya. Kata Robbi itu diterjemahkan oleh penerjemah ini sebagai Tuan, bukan Tuhan. Lalu direvisi jadi Tuhan. Nih, sebentar ya. Nih, perhatikan. Kelihatan? Nih, innahu, sungguh. Innahu artinya sesungguhnya atau sungguh. Robbi, Tuanku. Ini Quranmu sendiri nih, kata per kata. Nih, kata per kata. Innahu Robbi. Nih, kalau kita baca dari ayat sini ya, nih. Aku berlindung kepada Allah, ya. Innahu, sesungguhnya Robbi, Tuhanku, Tuanku. Tuanku, Allah Tuhan. Kalian kan sering ngejek begini. Coba di mana di dalam Bible Yesus ngaku Tuhan? Orang Kristen buka Yohanes pasal 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Donditan protes. Ambil terjemahan lama, Di situ Tuhan.
Bukan Tuhan. Kau edit Dengar, Tuhan ya. jadi Tuhan. Masalahnya Tuhan sama Tuhan tuh sama, botol. Tuhan sama Tuhan. Iya, Oke. masalahnya kamu pikir Dengar. kayak itu kata yang berbeda, itu kata yang sama. Dengar saya. Makanya di dalam Islam juga Nekat yang nyata diajarkan. kamu itu. Diajarkan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Oke. Oke, bagaimana? Apa sih pengertian ilah itu sekarang? Pengertian Tuhan itu apa? Tuhan itu yang menghidupkan, yang mematikan, yang Bukan. menciptakan Itu alam kan semesta. itu kan pekerjaannya. Pengertian definisi kata Tuhan yang dalam bahasa Arab itu Rob atau ilah itu apa? Ya raja. Iya, Segala raja. yang merajai, yang menjadi otoritas, yang menjadi sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Itu definisi Tuhan atau Tuhan atau ilah. Makanya di dalam Al-Quran apa saja itu bisa jadi ilah. Tapi jangan kamu menjadikan apa saja itu jadi ilah. Jadi yang mengendalikan kamu, jadi raja kamu. Contohnya hawa nafsu jangan dijadikan jadi ilah. Karena ada suratnya dalam surat Al-Jaziyah. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya? Artinya membuat hawa nafsu itu jadi keotoritas, jadi raja, jadi pengendali hidupnya. Jadi kata Tuhan atau Tuhan itu maksudnya pengendalimu. Nah, sebagai orang Kristen wajib hukumnya buat Bapa di surga jadi pengendali. Yesus jadi pengendali, Roh Kudus jadi pengendali, nggak masalah. Orang kamu Kalau saja buat pengendalian- Muhammad dan Allah jadi pengendali. Kalau pengendalian, ntar ini menerbitkan satu matahari dari sebelah barat, yang minta dari sebelah timur. Nah, bagaimana? Gak bisa karena baik Bapa, gini, Putra, dan gini, Roh Kudus itu satu. Gini. Masalahnya Allah dan Muhammad sering berantem. Bahkan Allah, Suruh berantem. Dari mana? Tahu Mau saya dari tunjukkan mana, dalilnya? ente? mau saya tunjukkan dalilnya. Nah, nanti Tahu saya dari mana, tunjukkan oke. dalilnya kamu. Allah dan Ya, Muhammad tuh sering tunjukkan. gontok-gontokan. Mau saya tunjukin nggak tunjukkan. dalilnya? Oke, ya tunjukkan. Oke, baik. Coba. Baik. Kamu sayangnya nggak punya Al-Quran. Oke, coba buka Quran surat. Sebentar, saya tampilkan saja backgroundnya ya. Biar saya tunjukin kamu Muhammad tuh sering membantah Allah. Muhammad itu membangkang dia sama Allah. Disuruh Allah apa, dijawab dia ini. Oke, coba Itu buka surat pikiranmu Al-Ahzab sendiri nomor begitu 63. itu. Itu Sebentar, pikiranmu buka surat sendiri Al-Ahzab mengatakan 63, apa seperti isinya? itu. Al-Ahzab 63, apa isinya? Mana? Kiamat, Katanya kamu kiamat. punya Quran. Coba buka Quran surat Al-Ahzab ayat 63. Oke, oke. Kiamat hanya Allah yang tahu. Ya. Itu. Jadi Nah, terus? saya bukakan saja. Kamu kan malas buka Quran. Nah, sebentar. Kan malas, Al-Ahzab. karena nggak ada wudhu. Kalau tinggalin ini, Al-Ahzab. kalau saya Sebentar turun, ya. dikira saya nggak berani. Ya kamu masalahnya takut buka Quranmu. Bukan takut karena saya nggak punya wudhu. Diajarin nggak punya wudhu, nggak bisa pegang Quran. Ngarang bebas. Itu. Baik, Buang saya air besar bacakan. langsung pegang Injil. Saya bacakan. Ini dikatakan di sini, manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Ya, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Terus, jadi permasalahannya Jadi gimana? ketika ada orang bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, apa Allah perintahkan supaya Muhammad mengatakannya? Apa Allah perintahkan supaya mengatakannya? Saya ulangi pelan-pelan, Coba ulang. Orang-orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Kul, katakanlah pengetahuan tentang hari kiamat hanyalah di sisi Allah. Betul? Ya, betul. Jadi Allah memerintahkan Muhammad, kalau ada orang bertanya tentang hari kiamat, apa yang harus Muhammad jawab menurut Allah? Di dalam hadis dikatakan. Sebentar Ya. dulu. Suruh Ini Allah apa? Apa yang menjadi Allah suruh? revisi saya. Menjadi revisi saya karena ilmu yang saya ambil dari pelajaran dia. Menurut Al-Quran, Allah bilang sama Muhammad, katakanlah kiamat itu hanyalah di sisi Allah. Iya, memang hanya Allah yang tahu. Iya, tapi di terus dalam gimana? hadis Muhammad bilang kiamat hari Jumat.
Jadi di sini Muhammad tidak mendengarkan perintah Allah. Dengar, Edis. Karena Allah suruh Edis, Muhammad, dengar dulu. bilang sama Edis. orang yang bertanya kepadamu tentang hari kiamat, bahwa pengetahuan hari kiamat itu hanyalah di sisi Allah. Tapi Ya, memang Muhammad betul di itu. dalam hadis malah sok tahu bilang katanya kiamat Eh. hari Jumat. Dengar saya, Makanya Edis. saya bilang, Oke. Bang, Muhammad sering bantah Allah. Dengar saya, Edis. Edis. Nih, sering dengar beradu dulu, mereka dengar dulu. tengkar satu sama Dengar lain. dulu. Dengar dulu, Edis. Makanya kalian Walaupun punya di dua firman rob nggak ada, satu sama walaupun lain di saling Quran nggak tabrak-tabrakan. ada, ya, udah. Terserah mau penghina saya, terserah. Walaupun di dalam Quran dikatakan seperti itu, dengar ya. Rasulullah mengatakan bukan atas kehendaknya sendiri, akan tetapi ilham dari Allah. Ada namanya hadis qudsi. Ada yang Ilham namanya dari hadis Allah. qudsi. Wah, Bukan ini hanya baik. bukan hanya melandaskan Al-Qur'an, akan tetapi hadis, kemudian ijma, qiyas dan lain sebagainya macam. Bukan kayak kalian di Alkitab dibilang begitu langsung kalian antikan begitu. Baik. Nah, Baik. Teman-teman, selama ini orang Islam tuh diprank karena Muhammad itu dapat wahyu dari Allah. Apakah Muhammad dapat wahyu dari Allah atau dari setan? Perhatikan ya, perhatikan. Seperti apakah wahyu datang kepada Muhammad? Anda tahu? ya. Baik, Gimana? saya balik kamera saya. Ini makanya teman-teman, wahyunya Allah dengan wahyunya ini beda-beda ya, karena ya ternyata yang datang Emang itu kayak- adalah syaitan. kayak begelnya Perhatikan. kalian. Tidak pernah. Ini sebuah hadis dikatakan begini. Nabi SAW mengabarkan bahwa lonceng yang digantung di leher hewan adalah salah satu media yang digunakan oleh setan untuk menyibukkan manusia dan memalingkan mereka dari tujuan mereka diciptakan. Ya, ini lonceng itu adalah seruling setan. Nih, hadis tentang lonceng yang menjadi seruling setan ada banyak sekali. Saya tampilkan ya. Nih, saya lihatkan lagi nih. Perhatikan, ya. Para malaikat tidak akan menemani seseorang yang di dalamnya ada anjing dan lonceng. Perhatikan, lonceng itu seruling setan. Nih, ini banyak sekali tentang lonceng. Tapi bagaimanakah Muhammad mendapat wahyu? Nih, saya tunjukin. Bagaimana cara Muhammad mendapat wahyu? Ternyata wahyu datang dalam suara gemerincing lonceng. Nih, saya tunjukkan kepada kamu. Inilah makanya orang Islam nih teman-teman ya. Nih, saya tunjukkan. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwa Al-Haris bin Hisham dan seterusnya bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepadamu? Maka Rasulullah menjawab, terkadang datang kepadaku seperti gemerincing suara lonceng. Ternyata lonceng yang katanya seruling setan datang kepada Muhammad wahyu yang berupa lonceng pula. Kesimpulannya Muhammad dapat wahyu dari mana? Malu saya mengatakannya. Nanti saya dibilang penistaan agama. Terus kesimpulanmu wahyu datang dari lonceng yang secara Loh, begitu. sekarang saya tanya, menurut Muhammad wahyu datang seperti suara gemerincing lonceng, betul? Betul? Itu seperti. Iya, Bukan lonceng yang seperti asli. bertinggal. Nah, Muhammad mendengar wahyu itu seperti gemerincing lonceng. Klincing, lonceng, betul nggak? ya tapi bukan nggak ada loncengnya begitu. Nah, jangan diartikan Iya, seperti artinya itu. lonceng, suara lonceng, betul nggak? Bukan Suara kayak lonceng, kalian. betul nggak? Ya, betul. Oke, suara lonceng. Sedangkan kata Muhammad, lonceng itu adalah seruling setan, betul? Dan malaikat tidak mau kalau ada lonceng di rumah, betul? Ya. Terus Kesimpulannya Betul. berarti Muhammad dapat wahyu dari mana? dapat dari wahyu dari Allah, tapi suaranya Aduh, berat.
Oke lah. Udah. Hey, Baik Bang, ini karena kita sudah larut malam, ya. udah. Bagaimana kalau kita lanjutkan besok lagi? Besok. Baik. Saya nggak baik. Oke, akan menyerah. kita rehat saya. dulu ya. Nggak akan. Oke. Kita rehat dulu ya. Akan menyerah saya. Oke, kita rehat dulu. Terima kasih Bung Reza. Besok kita siaran lagi karena saya harus ada kegiatan, oke? Capek saya saudara-saudara sudah. Oke? Ya, dia turun sendiri. Ya itulah teman-teman. Bagaimana teman-teman ya? Kita rehat dulu ya. Ini muslim-muslim sudah ya sudah pada babak belum. Ya teman-teman, di akhir acara sekali lagi teman-teman ya, jikalau kalian dapati bahwa channel ini keren, cetar membahana ya, teman-teman bisa support saya dengan cara mampir ke profil. Ya, di profil saya ini teman-teman ada link untuk kolekte. Kenapa teman-teman kita mengadakan kolekte? Karena kita ingin mendirikan rumah apologet. Ya, kepada teman-teman yang suka dengan channel ini, yang ingin mensupport acara ini, supaya kita punya tempat sendiri, punya rumah apologet sendiri, ya kita punya stasiun TV, nanti ada studionya sendiri, teman-teman bisa support, mampir ke profil, klik di situ ada link kolekte, teman-teman bisa support dari situ. Bagi teman-teman yang masih bingung, ya, yang tidak tahu cara mengkliknya, apalagi teman